Sebuah website bernama Pinterest merupakan tab pertama yang gue buka di browser saat mencari ide-ide desain, bukan FreePik atau web penyedia vektor lainnya. Konfirmasi, bukannya gue nggak suka dengan FreePik, tapi web tersebut cenderung berpotensi merusak bibit generasi desainer grafis yang kebanyakan jadi terlena. Apalagi ada pelajar baru yang tadinya semangat buat belajar desain, tapi malah jadi dicuci otak sama yang ngajak-ngajak buat akses ke FreePik. Skillnya jadi nggak keasah lagi. Dan malah jadi keseringan download template lagi. Alasannya katanya biar hemat waktu. Bullshit. Udahlah, bakal panjang kalau bahas gituan. Nah, kembali ke Pinterest. Yang gue senangi dari Pinterest ini adalah karena virtual pinboard ini menyajikan beragam foto atau gambar dalam per kategori. Bahkan fitur rekomendasi gambar atau similar image-nya lebih akurat dibandingkan Google Image. Pada video ini, di saat gue berselancar di Pinterest, lalu menemukan desain poster yang wah keren. Dan gue langsung tertarik buat ngebuatnya. Ya, poster ini sumbernya dari fandom.com dengan judul Star Trek versus Star Wars. Jadi gue akan buat desainnya, bukan download template, oke? Tahap pertama, resolusi foto yang baik dan tidak ngeblur. Ya, tentu dong, masa poster atau banner ngeblur. Jadi penting untuk menyiapkan bahan foto yang baik dan resolusi yang benar. Oke, di sini gue udah menyiapkan bahan-bahan untuk editingnya. Di sini ada referensi poster yang gue temukan di Pinterest. Lalu gue hilangkan salah satu talentnya untuk gue replace dengan model yang baru. Modelnya bapak-bapak yang sama, yaitu Jean-Luc Picard, cast dari film Star Trek Picard. Dan ini adalah palet warna dari posternya. Ya, langsung gue masukin file Star Trek ke Photoshop. Gue buka gemboknya. Gue namain original. Kemudian gue masukin yang dummy-nya. Gue beri nama background. Terus gue grup dengan Ctrl G. Dan beri nama background. Nah, pastikan dokumen yang lu kerjakan ini resolusinya bagus atau HD atau Full HD. Klik image size. Oke, gambar ini udah aman. Udah ada di resolusi yang baik, yaitu Full HD 1920 x 1080 pixel. Jadi nggak perlu gua ubah lagi. Sekarang lanjut ke tahap kedua. Mewarnai ulang model dengan gradient map. Ya, simple aja dude. Cuma gunain gradient map. Langsung gua masukin modelnya ke Photoshop. Untuk skala gambarnya udah gua pasin ya sebelumnya. Jadi tinggal enter aja. Nah, sekarang gue masukin palet warnanya. Gue taruh di samping sini. Gue bakal jelasin dulu warna ini bakal ngaruhnya ke bagian mana. Oke, warna kuning ini bakal ngaruh ke bagian putih, terang, atau highlight pada si model ini. Seperti sisi pada bagian pipi atau kepalanya ini. Lalu ada merah yang nantinya akan menjadi orange karena ada perpaduan warna dari kuning dan merah. Yang mempengaruhi warna orange adalah warna kulit atau mid-tones. Lalu warna ungu ini akan berpengaruh ke bagian-bagian yang gelap atau shadow, seperti pada bagian bawah hidungnya ini. Lalu ada hitam. Ya, warna ini akan mempengaruhi bagian yang tergelap dari si model ini, seperti pada kerahnya ini. Oke, pertama aktif dahulu pada layer Jean-Luc Picard. Kemudian klik adjustment, gradient map. Lalu klik kanan, di clipping mask. Lalu klik icon layer adjustment-nya ya, bukan maskingnya, tapi icon adjustment-nya. Kemudian klik aja barnya ini, buat edit gradasinya. Nah, muncul menu gradient editor. Fokusnya sekarang pada color stop ini aja ya. Pada color stop yang hitam ini, ubah colornya. Lalu menuju palet warna dan pilih warna kuning. Kalau udah oke. Lalu di sini kan cuma ada 2 color stop. Sedangkan palet warnanya ada 4. Buat nambahin color stopnya tinggal klik aja bagian kosong ini. Nah, muncul kan? Kemudian ubah colornya ke merah. Terus tambahin lagi color stopnya yang ketiga. Ubah warnanya ke ungu. Lalu klik pada color stop yang terakhir yang warnanya putih ini. Ubah warnanya ke hitam. Sekarang tinggal mengatur posisi color stopnya aja dah.
Gue mulai dari warna hitam. Location 0% oke. Lalu di sini ada diamond atau namanya color midpoint. Ubah locationnya ke 69%. Kemudian color stop ungu. Ubah location ke 15%. Dan midpointnya 50%. Lalu color stop merah. Ubah locationnya ke 35% dan midpointnya ke 50%. Terakhir color stop kuning. Ubah locationnya ke 70%. Nah, sip. Kalau udah klik OK, tutup panelnya. Dan boleh sembunyikan layer palette. Next, tahap ketiga. Memberi filter goresan atau hatching. Oke, gue duplikat layer modelnya dengan Alt, klik kiri dan drag ke atas. Ubah namanya ke filter. Terus ubah menjadi hitam putih dengan klik image, adjustment, black and white. Biarkan default. Lalu oke. Oke, sudah jadi hitam putih. Kemudian beri efek Gaussian blur. Klik filter, blur, Gaussian blur. Value-nya sekitar 2,1. Oke. Lalu high pass dengan klik filter, other, high pass. Ya, radiusnya sekitar 4. Oke. Kemudian gue mau sedikit naikin tone cahayanya di image, adjustment, shadow or highlight. Amount dan tone pada highlightnya sekitar 40 dan 75. Terus mid-tone-nya minus 100. Oke. Nah, terakhir goresannya. Adanya di filter, terus filter galeri. Efek yang pertama gue bakal pakai film grain, adanya di artistic. Dengan value grain 4, highlight area 0, intensity 4. Klik new effect layer untuk efek yang keduanya. Terus gue pilih cross hatch, adanya di brush strokes. Value-nya stroke length 15, sharpness 3, strength 3. Kalau udah oke. Blending modenya adalah overlay. Sip. Pada shadow or highlight, lu bisa klik 2 kali lagi kalau ngerasa belum puas dengan penyebaran warna kuning atau warna terang dan gelapnya. Terakhir, bikin layer baru di atas layer gradient map dan beri nama Add Noise. Lalu klik Edit, Fill. Pada konten, ubah ke 50% gray. Lalu oke. Kemudian klik Filter, Noise, Add Noise. Amount-nya 10 aja, nggak usah gede-gede. Distribution-nya Gaussian. Dan pastikan monochromatic-nya di checklist. Kalau udah, oke. Dan ubah blending-nya ke overlay. Sip. Dengan step by step yang sesederhana itu, bisa menghasilkan seni yang seperti ini. Ngomong-ngomong, kalau dilihat-lihat, ini efek mengingatkan gue dengan video-video momen what the fuck tuh yang di IG-IG. Video yang kayak gini. Cuma mirip. Bikin lah, bikin. Seriously, what the fuck are you doing? Baik, sekian monitor ke-25 ini tentang cara membuat poster film retro ala-ala Star Trek versus Star Wars. Semoga bermanfaat. Like, share, komen, and subscribe jika lu suka video ini. Dan lu bisa negor gua di Instagram. Follow aja @nihilproject, oke? Gua Ega. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Cayo.